ini? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita semuanya masih bisa hadir untuk belajar pagi hari ini ya dengan saya belajar sejarah. Oke, untuk pagi hari ini siapa yang belum masuk? Oke, jadi berarti 2 orang yang tidak hadir. Jadi untuk hari ini semuanya adalah 32, berarti yang hadir hari ini adalah 30 orang. Oke, untuk memulai pembelajaran, tapi sebelum memulai pembelajaran, nah Ibu akan kita membuat kesepakatan kelas. Nih, kesepakatan dalam belajar sejarah dengan Ibu. Ya, untuk kesepakatan ini, Ibu kembalikan kepada kalian. Ya, apa sih kesepakatan yang akan kita sepakati saat proses pembelajaran ini? Oke, silakan Ananda ya buat di Jamboard yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan dibuat apa kesepakatan yang Anda inginkan. Silakan dibuat melalui Jamboardnya. Ya. Yang sudah. Ini yang nulis siapa nih? Ayo jangan dicoret. Ayo siapa yang belum bisa? Ayo kita belajarkan kesepakatan kelas. Yang pertama, meminimalisir tugas. Oke. Kemudian yang kedua boleh menggunakan HP jika memang diperlukan. Boleh mengemil saat pembelajaran. Kemudian masuk ke kelas wajib lepas sepatu. Kemudian boleh makan jajan ketika proses PBM. Boleh pakai sendal. Kemudian berpakaian sesuai dengan aturan sekolah. Ya, selamat tinggal teman-temanku di kesepakatannya. Jadi sudah tak bisa. Berpakaian sesuai dengan aturan sekolah udah ya. Kemudian pembelajaran yang santai tapi pasti. Ini yang bukunya hadir tepat waktu, terlambat maksimal 10 menit. Boleh makan snack dan minum saat tidak mengganggu pembelajaran. Asal tidak mengganggu pembelajaran. Setiap belajar setiap kali pembelajaran mengadakan kuis. Jadi 2 orang hadir tepat waktu. Saya ingin tidak membayar uang kas. Nih, hadir tepat dan boleh makan snack dan belajar. Makan nasi padang di kelas. Sebelum belajar. Sebelum lulus minimal ditraktir bendahara yang geprek nih. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nih, kesepakatan hadir tepat waktu, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik. 10 menit awal pembelajaran digunakan untuk sarapan, tidak ada piket kelas. Oke. Nah, ini adalah kesepakatan. Nah, dari kesepakatan ini mana yang bisa kita terapkan kelas? Pakaian sesuai dengan kelas sekolah. Sepakat itu? Kemudian sebelum belajar apa? Belajar dengan baik. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa lagi? Lepas sepatu. Nggak dingin. Tidak membayar uang kas. Tidak membayar uang kas itu kesepakatan untuk belajar. Kan yang kita sepakati ini adalah kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan saat belajar. Ya, saat belajar dengan ibu kesepakatan apa yang harus diikuti. Nah itu ya. Jadi kalau belajar sama ibu boleh nggak makan nasi padang? Enggak. Ya, kenapa? Terus, ya, apa yang akan terjadi? Kalau ngemilnya ialah nggak berbunyi. Kalau berbunyi mengganggu nggak temannya? Ya. Nah makanya kesepakatan itu ya kita kembalikan ke lingkungan kita. Kalau seandainya kita seperti ini, misalkan kita sambil makan, sementara teman kita belajar dengan subuh-subuh, sementara kita sibuk dengan makan. Nah tentu akan mengganggu yang lain. Selain itu sambil makan konsentrasi nggak?
dijelaskan oleh seseorang, ya, bisa nggak penjelasan orang itu akan masuk dalam kepala kita? Tidak, makanya kan ada banyak yang setuju. Contohnya apa? Makan, setuju. Kalau tidak sambil makan, sambil belajar makan. Minum juga. Ya, kalau minum mungkin jadilah, tapi kalau makan nanti makanya mengganggu. Tapi boleh, misalkan sebelum kita memulai pembelajaran 5 menit, ya. Biasanya kan ibu kasih juga kesempatan kalian untuk makan, ya kan? Ya. Biasanya ibu kasih kesempatan juga kalian untuk makan. Kenapa? Karena kalau kalian lapar semuanya saat belajar dengan ibu, pasti nanti apapun yang akan diberikan tidak bisa fokus. Makanya biasanya ibu berikan kesempatan kalian untuk makan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, jadi silakan. Tapi saat belajar, kalau kita makan gimana? Saat ibu memberikan penjelasan, saat teman yang lainnya menjelaskan, ya presentasi dan yang lainnya, kalau kalian makan tentu tidak akan fokus. Maka kesepakatan yang baiknya bagaimana untuk makan? Jadi 5 menit sebelum mulai belajar. Kalau saat mungkin, kalau minum, gimana kalau minum? Boleh. Oke, silakan. Nah, ini kan kesepakatan yang kita buat bersama, iya kan? Bisa diterima? Bisa. Oke, nah dari kesepakatan ini, nah inilah yang apa? Yang kita sepakati, ya. Ada beberapa, tapi tidak semuanya kesepakatan ini yang mutlak harus dijadikan sebuah kesepakatan kelas. Yang menjadi kesepakatan kelas adalah yang ada beberapa yang memang dihapus sosial media. Ada juga sosial medianya sekarang sudah diganti, ya, sudah diganti-gantikan. Nah itu, ya. Jadi ada beberapa yang sudah dihapus dari sosial medianya. Jadi itu akan nampak tak saat ibu membuka linknya. Jadi dibunyikan di sana bahwasanya postingan ini sudah tidak ada di sudah dihapus dari sosial media atas nama siapa. Ya. Jadi kalau kalian yang sudah menghapus di sosial media kalian, berarti nilai kalian terhapus. Ya, hilang secara otomatis karena ibu pakai ini. Ya, mau dilihatkan? Mau dilihatkan? Tidak. Kalau mau dilihatkan di sini. Tidak. Jangan. Oke. Kalau mau, ya. Kalau tidak dihapus dari apa? Takut kali tidak. Oke, lihatkan dulu. Parah sih Angel. Gimana? Ada ya? Iya. Jadi hapus. Ini nilainya. Ibu punya link juga dari sini. Link ini itu dia otomatis ke link villa ibu. Jadi ada yang harus dipasang ibu. Nilainya juga bisa. Ya harus dicantumkan di iklan. Gak apa. Gak apa-apa. Nih tidak yang merasa. Namanya nggak ada. Kalau kalian hapus dia terhapus kan? Kenapa nih? Ayo Meli. Ayo Bek. Oh, privasi, Bu. Iya. Karena di privacy ya bisa. Postingannya kan Postingan aja nol ya. Oke, ini. Jadi kalau kalian di privacy dia tidak akan muncul juga. Ya. Aduh.
Nggak usah. Udah. Enggak. Kenapa ini? Kenapa harus malu dengan hasil karya kita sendiri? Kalian sudah bagus-bagus sebenarnya. Hasilnya yang sudah dibuat itu sudah bagus-bagus. FPD itu juga udah bagus. Sudah apa ya? Sudah coba ada pasangannya yang kurang apa masih belum komunikasi yang apa. Tapi yang itu kan penilaiannya kan yang yang ada apa silakan untuk diapakan munculkan kembali. Kalau juga nggak mau juga silakan dikembalikan, kalau tidak nilainya tidak ada terhapus secara otomatis ya. Iya, nilainya terhapus juga secara otomatis karena ibu pakai sistem link ya. Jadi lebih enak menilai seperti ini karena sekarang itu teknologi sebenarnya membantu kita mempermudahkan kerja kita, tetapi teknologi jangan pula membuat kita nanti menjadi terganggu, ya, menjadi terganggu. Contohnya adalah untuk main game. Jadi materi-materi kalian kemarin ini semuanya ada di sini. Nah, untuk mempelajarinya bagaimana? Lihat ya penyampaian dari podcast dari teman-temannya. Ya, dari teman-temannya akan nampak di situ materinya. Dan pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya yang muncul di situ. Makanya dari pertanyaan kemarin itu kalian kan banyak menggunakan yaitu 5W1H. Di sana akan beruntut kalau memang kalian jelaskan secara keseluruhannya itu. Ya. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa ya? Oke. Nah, itu materinya adalah tentang perkembangan teknologi, ya, perkembangan teknologi. Nah, dalam perkembangan teknologi itu ada kaitannya dengan materinya yaitu revolusi hijau. Ya, revolusi itu bukan hanya revolusi industri, tapi ada juga istilahnya adalah revolusi hijau. Nah, kenapa muncul revolusi hijau itu? Apa latar belakangnya? Latar belakang dari revolusi hijau itu salah satunya adalah karena dampak dari perang, sehingga banyak lahan-lahan pertanian yang rusak yang disebabkan oleh perang. Makanya muncullah nanti teknologi-teknologi dalam pertanian terutamanya adalah yaitu untuk pembenihan, ya, untuk pembenihan. Maka ya muncullah pembenihan dengan metode atau cara yang baru. Nih, siapa yang besok ini pingin kuliahnya itu di pertanian? Namanya itu berubah-ubah, berbeda-beda ya kan? Nah, ini juga salah satu termasuk yaitu terjadinya revolusi hijau. Tapi utamanya revolusi hijau itu adalah untuk tanaman pangan. Ya, untuk tanaman pangan. Nah, yang kalian rasakan saat ini, ya, pernah nggak kalian setiap hari mendengar orang tua kalian mengeluh dengan harga beras yang mahal? Pernah? Ya, bahkan sering ya. Harga semua menjadi mahal. Bahkan cabai aja mahal nggak sekarang? Ya, cabai berapa harganya yang tahu? Yang akhir-akhir ini berapa? 80. Ya, hampir mendekati Bu. 80.000. Nih, 80.000. Kenapa bisa harga bisa naik seperti itu? Apa faktornya? Yang pertama, faktor ya cuaca ya, faktor cuaca. Ya, faktor cuaca yang mempengaruhi pertumbuhan cabai. Kemudian yang keduanya apa faktornya? Ya, bencana alam termasuk. Pemerintah apa? Impor. Melakukan Impor. Ya. Memang pemerintah kita itu melakukan impor dari mana? Biasanya kalau beras dari Thailand. Beras dari Thailand. Kemudian apa lagi? Sayur jarang sih kalau. Kalau sayur ada impor. Enggak. Iya, pakai kalau kita biasanya malah ekspor ya, sayuran ya. Tapi kalau misalnya kayak sapi, nah, kayak apa daging hewan-hewan gitu, itu kayak sapi contohnya itu dari Australia biasanya. Terus paling kayak kopi itu kadang juga. Kadang juga. Ya, kadang impor dari Brazil dari mana tuh lupa. Ya, karena memang kualitasnya bagus. Iya, kualitasnya bagus dan di Indonesia terjadi kelangkaan. Nah, kelangkaan itu penyebabnya apa coba? Ada nggak alih tanam? Apa? Alih tanam. Beralih tanam kayak gitu. Abai. Ya, di Abai itu dulu ada sawah nggak? Sekarang ada nggak? Kenapa? Jaringan sawit. Bukan masalah ini. Kenapa diganti tanamannya? Persawahan itu sudah diganti menjadi biasa sawit, ya kan? Nah, ini berarti kan
pola tanam orang Indonesia itu mengalami peralihan dari tanaman pangan ke tanaman industri. Karena dirasa tanaman industri itu lebih cepat menguntungkan, ya, cepat mendapatkan uangnya dibandingkan harus menanam ya tanaman pangan. Nah, yang masih di daerah kita di Sumatera Barat ini yang masih mengutamakan tanaman pangan daerah mana ya? Solo. Mana lagi? Riau masih ada ya? Bukit Tinggi? Ya. Kalau orang di Solo ada nggak orang nanam sawit di sana? Ada ya, Nang ya. Kemudian daerah misalkan Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Payakumbuh, itu orang menanamnya apa? Sayur-sayur. Selain sayur apa? Pak? Padi juga, iya kan, berarti tanaman pangan masih apa? Tapi kalau untuk daerah kita, daerah Mas Raya, pada umumnya sebagian besar adalah sawit. Ya, karet sama sawit karena tanaman industri dianggap lebih menguntungkan. Ya, lebih cepat dapat uangnya, perputarannya lebih cepat. Padahal ya harga beras sekarang semakin mahal. Ya, nah ini ya daerah kita ini seperti itu. Jadi ini adalah revolusi industri, makanya perlu adanya sebuah perubahan ya, bukan industri ya, revolusi hijau. Perlunya ada perubahan, terutamanya adalah untuk tanaman pangan. Nah, itu ya, ini sangat penting sekali. Oke. Hijau. Nah, ini sekilas Ibu sampaikan karena sebenarnya materi-materi ini kemarin sudah disampaikan seharusnya dalam materi podcast ya. Kita lanjut sekarang untuk melakukan refleksi ya. Melakukan refleksi kembali yaitu dengan menggunakan Jamboard lagi. Silahkan Ibu kirimkan kembali linknya. Dulu deh. Bahkan di sini ada kemudian bosan sedikit, sangat menyenangkan tapi sedikit ngantuk ya, belajar sangat santai menyenangkan. Oke. Nah, ini adalah refleksi pembelajaran untuk hari ini menggunakan Jamboardnya. Jadi ini adalah belajar penggunaan IT. Jadi kalian besok akan sering menemukan hal yang seperti ini, yaitu akan belajar dengan menggunakan IT lagi saat kalian kuliah. Oke, hari ini adalah pertemuan dengan Ibu yang terakhir ya. Yang terakhir karena setelah ini Ibu tidak ada ngajar lagi, tidak ada ngajar kalian lagi, ya. Ini menjadi momen kalian belajar terakhir, belajar sejarah Indonesia. Belum tentu nanti kalau kalian kuliah nanti kuliahnya di sejarah, ya mana tahu kalau ada ya nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi nah ini adalah kalian belajar sejarah Indonesia di kelas ini, terutama ini adalah kebersamaan kalian untuk kelas 12 IPA 2. Bahwasanya dalam kurang lebih selama berapa bulan ini di sini? 9 bulan ya. Kira 9 bulan kalian berada di sini bersama. Nah, inilah suka duka kalian bersama, belajar bersama. Tinggal 2 hari lagi ya. Tinggal 2 hari lagi, setelah itu kalian akan mengikuti ujian akhir. Ya, tanggal 1 nanti mengikuti ujian akhir. Jadi dengan Ibu ini adalah pertemuan terakhir untuk belajar sejarah Indonesia. Nah, dalam mengajar selama ini kurang lebih 2 semester ini, apabila Ibu ya dalam pemberian ini ya mengajarnya itu kurang berkenan di hati semuanya yang ada di lokal ini, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian kedepannya itu menjadi orang-orang yang sukses, ya, yang bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan kalian sendiri, terutama adalah bisa membanggakan ya orang tua kalian, keluarga kalian. Demikian saja untuk hari ini pembelajaran dengan Ibu. Ya, Ibu sekali lagi mohon maaf ya apabila ada salah dalam menyampaikan atau ada salah dalam berbagai hal, tindakan dan sebagainya. Oke, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.